Selamat pagi anak-anak kelas 10 sana. Pada pagi hari ini, Ibu Victo akan mengajar kalian dalam mata pelajaran batik. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini, Ibu harap kalian tetap di rumah aja ya, dan mengikuti kegiatan belajar di rumah yang akan Ibu bimbing lewat video. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Karena ini merupakan pembelajaran pertama kita dalam mapel batik, maka dari itu kita saat ini membahas hanya dalam batasan arti dan makna batik, macam-macam batik di Indonesia, pembagian batik berdasarkan tekniknya, serta alat dan bahan dalam membatik. Oke, kita mulai ya dalam pembelajaran. Sebelumnya, apa sih yang kalian tahu tentang batik? Pada umumnya, membatik adalah teknik menahan warna dengan lilin malam secara berulang di atas kain. Lilin malam ini digunakan sebagai penahan untuk mencegah warna agar tidak menyerap ke dalam serat kain pada bagian yang dikehendaki. Kata batik sendiri dirangkai dari kata ombo yang berarti lebar dan tik yaitu titik. Artinya, batik merupakan titik-titik yang digambar pada media kain yang lebarnya sedemikian rupa sehingga menghasilkan pola-pola yang indah. Selanjutnya, kita membahas tentang macam-macam batik yang ada di Indonesia. Macam-macam batik yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua klasifikasi nih. Ada batik pedalaman dan batik pesisiran. Batik pedalaman ini terdiri dari batik Jogja dan batik Solo. Sedangkan batik pesisiran itu berasal dari Garut, Cirebon, Pekalongan, Kudus, dan Madura. Ada 5 ya. Nah, bedanya batik pedalaman dan pesisiran ini bisa dilihat dari warnanya. Kalau pedalaman itu gelap, biasanya coraknya coklat atau emas. Sedangkan kalau batik pesisiran itu warnanya cenderung cerah. Selanjutnya, kita akan melihat tayangan tentang batik pedalaman dan batik pesisiran. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan pembagian batik berdasarkan teknik dan cara penggambarannya. Pembagian batik berdasarkan teknik dan cara penggambarannya dibagi menjadi 5. Ada batik tulis,
Nah, batik tulis ini biasanya dalam pengerjaannya dari awal sampai akhir menggunakan tangan. Jadi, semuanya full tangan. Biasanya batik tulis ini dijual per potong, bukan meteran. Dan biasanya batik tulis ini di ujung kanan atau kirinya terdapat tanda tangan atau inisial si pembatik. Yang kedua adalah batik cap. Batik cap ini dibuat dengan bantuan alat. Alatnya ini berupa lempeng yang dibentuk sedemikian rupa hingga bentuknya mirip atau sesuai dengan corak batik yang diinginkan. Yang keempat adalah batik painting. Batik painting ini dalam pengerjaannya menggunakan kuas. Biasanya batik painting ini dibuat langsung tanpa sketsa. Nah, yang kelima adalah batik printing. Batik printing di sini seluruh pengerjaannya menggunakan alat-alat modern, alat produksi modern. Biasanya batik printing ini dijual meteran. Selanjutnya, kita akan melihat tayangan singkat tentang batik yang sering ada di pasaran nih. Ada batik tulis, batik cap, dan batik printing. Selanjutnya, kita membahas tentang alat dan bahan untuk membatik. Nah, yang pertama ada canting. Yang kedua, malam atau yang biasa kita sebut dengan wax. Yang ketiga, kain. Biasanya kain di sini menggunakan kain mori. Lalu ada bandul. Bandul ini digunakan sebagai pemberat kain agar tidak terbang. Lalu yang kelima ada wajan. Selanjutnya ada anglo. Anglo di sini untuk memanaskan malam atau wax agar stabil panasnya. Namun di zaman modern ini, anglo sudah mulai bergeser penggunaannya. Nah, penggeseran itu dikarenakan adanya kompor listrik. Nah, kompor listrik ini lebih stabil panasnya. Selanjutnya ada gawangan. Gawangan itu untuk membentangkan kain ya. Yang selanjutnya ada tepas. Tepas ini opsional, kalau misalnya kita menggunakan anglo ya harus menggunakan tepas untuk menyalakan api agar selalu menyala. Kalau pakai kompor listrik tidak usah pakai tepas. Nah, yang selanjutnya kemplongan. Nah, kemplongan ini untuk memukul-mukul kain agar elastis dan tidak kaku. Nah, sebenarnya tidak memakai kemplongan tidak apa-apa sih, karena di zaman sekarang ini kainnya sudah tidak kaku gitu loh, sudah lebih halus. Yang selanjutnya ada dingkli untuk duduk, dan ini wajib banget dipakai karena kalau duduknya bersila atau duduk di kursi bersandar itu tidak cocok sekali sih. Jadi dingklik wajib digunakan. Lalu yang selanjutnya ada pewarna.
Oke, nah mungkin hanya tadi penyampaian materi pada hari ini. Ayo kita ingat-ingat lagi dari awal. Yang pertama kita tadi bahas arti batik. Arti batik sendiri dari kata ombo dan tik. Ombo berarti lebar dan tik yaitu titik. Nah, jadi batik ini digambar titik-titik yang digambar pada kain yang lebar. Nah, batik itu apa sih? Batik itu adalah teknik menahan warna dengan lilin malam. Yang kedua, ada macam-macam batik di Indonesia. Jadi kita belajar itu kan. Nah, macam-macam batik di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Ada batik pedalaman dan batik pesisiran. Batik pedalaman sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Jogja dan Solo. Batik pesisiran itu dari Garut, Cirebon, Pekalongan, Kudus, Madura. Nah, bedanya apa sih? Batik pedalaman ini biasanya bercorak coklat atau emas. Kalau batik pesisiran biasa cerah dan warna-warni. Nah, selanjutnya tadi kita belajar pembagian batik berdasarkan tekniknya. Ada batik tulis, batik cap, batik ikat, batik printing dan painting. Beda ya, printing dan painting. Lalu tadi kita juga belajar tentang alat dan bahan dalam membatik. Ada apa aja sih alat dan bahannya? Ada canteng, ada malam, bandul, wajan, anglo, gawangan, tepas, kemplongan, dingklek, dan pewarna. Nah, udah banyak ya yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Nah, untuk tugas belajar di rumah pada minggu ini sampai minggu depan, kita akan belajar untuk tugas minggu ini dan untuk tugas 1 minggu ke depan, kalian mencatat tentang alat dan bahan dalam membatik yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, mencatat di buku catatan kalian masing-masing, dicatat selengkap-lengkapnya, karena kelengkapan akan menjadi nilai plus buat kami. Ya, dikirim di email saya yang dikumpulkan dari ketua kelas, lalu disatukan lalu diemailkan ke saya maksimal Jumat depan. Itu ya, mungkin itu saja tugas dari Ibu. Ditulis tangan ya, jangan diketik ya. Mungkin itu saja. Semoga kalian tetap betah di rumah, jaga kesehatan, banyak cuci tangan, pakai masker jika keluar. Ya, terima kasih atas perhatian kalian dan see you tomorrow. Bye.